Oke, di video kali ini gue mau bahas sebuah sebuah alat, sebuah perlengkapan buat kalian yang udah punya anak. Ini adalah barang yang wajib kalian punya kalau misalkan kalian menggunakan mobil. Jadi yes, sebelah gue ada car seat. Car seat ini udah gue pakai dari pertama kali bayi gue lahir gitu ya. Jadi karena pakai mobil, terus nggak mungkin tuh kalau selalu digendong sama ibunya, itu nggak aman banget, nggak safety. Terus agak repot juga kalau misalkan perjalanan jauh terus bayinya tidur gitu kan. Jadi udah paling bener pakai car seat supaya bayinya nyaman dan juga aman. Jadi car seat ini gue beli waktu itu banyak pertimbangannya sih. Banyak banget sekarang juga car seat yang harganya lebih murah, terus banyak banyak kayak multifungsi gitu. Kalau misalkan yang ini kan biasa aja gitu ya, cuma dia posisinya bisa tidur sama berdiri aja gitu. Zaman sekarang tuh banyak yang canggih, ada yang car seatnya tuh bisa kalian angkat terus jadiin keranjang gitu, jadi seperti keranjang. Jadi kalau kalian keluar dari mobil ya kalian tinggal tenteng aja gitu kan. Jadi anak kalian juga nggak usah keluar dulu dari car seatnya. Jadi kalau misalkan dia tidur, ya udah tinggal kalian angkat gitu kan. Terus ada juga car seat yang model kayak gini, terus yang bisa diputar. Jadi kalau misalkan lagi kayak gini, terus anaknya bangun, kan kadang anak suka tantrum ya kalau nggak lihat orang tuanya. Jadi tinggal kalian putar tuh car seatnya, jadi menghadap ke depan gitu. Jadi penggunaan car seat ini sebetulnya simple sih. Kalian tinggal pakai di kursi belakang. Jangan pernah simpan car seat ini di kursi bagian depan. Jadi depan itu khusus untuk driver aja, terus sebelah kiri kosongin aja gitu. Jangan kayak orang-orang yang mungkin supaya gampang ngeliatin anaknya gitu kan di sebelah dia, padahal itu sama sekali nggak dianjurkan. Itu bahaya banget gitu kan. Car seat ini kan fungsinya untuk mengamankan kalau terjadi hal-hal yang amit-amit di luar dugaan gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian tempatin car seatnya di sebelah kalian gitu, itu kalau misalkan tabrakan, itu kan airbagnya muncul. Terus begitu airbagnya muncul, menghantam si anaknya gitu kan. Kalau posisinya di depan seperti ini, itu nanti airbagnya langsung gitu kan ke anaknya, itu fatal. Kalau misalkan kalian, ini kan sebetulnya kalau misalkan anak kalian di bawah umur 1 tahun, itu sangat disarankannya ngadep belakang kan, kayak gini nih. Nah, jadi misalkan di bagian belakang tuh si anak harus kayak gini posisinya gitu kan. Jadi kalau misalkan ada benturan pun dia masih aman gitu kayak gini gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kalian posisinya disimpan ini di depan gitu kan, nih airbag langsung ke car seatnya, boom, ini sama aja bohong gitu. Tapi kalau misalkan ini di baris kedua gitu di belakang, nah kalau misalkan kecelakaan gitu kan, airbag kan adanya di depan gitu kan, boom gitu. Nah, yang di belakang ini paling kan dia dapatnya hentakan aja gitu. Nah, itulah fungsinya mengamankan anak tuh dengan car seat seperti itu gitu. Dan ini kuat banget gitu. Kalau misalkan kalian pakai, gue sih ini karena mobil gue biasa aja gitu, jadi pakainya yang pakai seat belt aja gitu. Kalau misalkan mobil kalian lebih bagus, itu kan bisa pakai Isofix-nya gitu ya. Isofix atau apa ya? FX-nya lah pokoknya. Jadi dia di bagian sini nih, di bagian bawah. Nah, ini dia ada. Jadi nggak usah kalian pakein seat belt ke sini gitu kan, melintang terus diikat lagi gitu. Itu nggak usah. Kalian tinggal cetekin doang nih di bagian bawah. Tap, cuma gitu doang, udah selesai gitu. Kalau kalian mau tambah seat belt lagi juga bisa gitu. Cuma kalau udah ditempelin sama ininya udah aman banget sih sebetulnya. Cuma biasanya mobil-mobil yang lumayan bagus lah gitu. Ada sih sebetulnya yang gue juga bisa itu pakai extension gitulah, cuma ya udah pakai seat belt juga udah cukup aman sih menurut gue. Itu untuk car seat-nya gitu kan. Sebetulnya di Indonesia sendiri sayang banget gitu ya, kayak regulasi buat car seat tuh kayak nggak digaungkan gitu. Padahal ini tuh harusnya kalau kalian punya anak gitu ya, ini wajib sih harus pakai kayak gini gitu. Apalagi anak kalian di bawah 1 tahun, terus di bawah 2 tahun juga. Kalau di atas 4 tahun sih menurut gue udah bisa diem gitu ya, udah bisa pakai car seat juga gitu kan. Tapi kalau di bawah 4 tahun sih wajib pakai ini menurut gue supaya aman gitu kan. Nah, terus apalagi ya, macam-macam sih. Jadi ini tuh kalau misalkan gue lihat bisa sampai 36 kilo gitu. 36 kilo kan
sampai umur berapa ya? Sekolah juga kayaknya masih 36 kilo ya gitu. Di luar negeri tuh gitu, jadi anak tuh selalu pakai car seat gitu kan. Nggak pernah kan kalian lihat orang luar negeri itu anaknya dibiarin di bawah tuh. Misalkan kalian nyetir gitu kan, tuh anaknya di bawah tuh. Nggak pernah ada orang luar negeri kayak gitu. Selalu disuruh duduk pakai car seat-nya gitu kan. Pakai seat belt-nya gitu. Kalau udah agak gede, kalau masih kecil pasti pakai car seat gitu kan. Bahkan di luar negeri pun orang yang duduk di belakang itu selalu pakai seat belt gitu kan. Perhatiin deh, kalau orang luar negeri lagi jalan-jalan gitu kan, lagi naik mobil, orang yang ada di belakang pasti pakai seat belt gitu. Nggak pernah, cuma di Indonesia doang tuh yang agak sedikit melenceng gitu. Makanya agak aneh juga ketika gue pengen pakai seat belt di kursi belakang tuh kayak diketawain gitu. Padahal di luar negeri tuh safety first-nya tuh kayak gitu kan. Jadi gue harap sih kedepannya Indonesia bisa bisa aware sama yang kayak ginian gitu. Karena kita tahu sendiri lah, orang di baris belakang tuh nggak pernah pakai yang namanya seat belt gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh udah pasti lewat aja gitu. Yang biasanya selamat tuh kan biasanya driver gitu, karena dia udah pakai seat belt, dia dapat airbag gitu kan. Jadi kemungkinan selamatnya lumayan ada gitu dibanding yang di baris belakang yang udah nggak dapat airbag, nggak pakai seat belt. Jadi kalau udah boom ya udah gitu kan. Nah makanya menurut gua penting banget pakai car seat. Nah, kenapa gue beli Joye ini sebetulnya simpel aja karena Liverpool sih. Sebetulnya banyak yang lebih oke juga gitu, tapi menurut gue kan anaknya Liverpool banget gitu ya, jadi pengennya yang LFC gitu. Warnanya merah gitu kan, terus aksennya juga keren gitu, putih, terus empuk juga. Jadi kalau kalian milih car seat, pilih yang empuk ya, supaya bayinya nyaman gitu. Kalau bayinya nyaman tuh enak gitu. Kayak gue misalkan dari Bandung ke Jakarta gitu ya, itu selama di perjalanan, begitu gua masuk tol Pasteur tuh, itu anak gua udah tidur aja, udah bangun-bangun udah nyampe di Jakarta gitu. Itu enak banget gitu kalau misalkan perjalanan kayak gitu. Bayangin kalau misalkan nggak pakai car seat gitu kan, anaknya rewel lah gitu kan, terus dia pengen gerak-gerak di mobil itu kan sangat mengganggu ya, apalagi di jalan tol gitu, butuh konsentrasi yang tinggi. Makanya kalau gua keluar kota selalu pakai ini gitu. Dalam kota juga pakai sih sebetulnya, cuma kalau keluar kota itu udah wajib banget gitu pakai ini. Supaya supaya itu tenang di jalannya, aman gitu, terus bisa konsen juga. Dia begitu disimpan di sini gitu. Kalau misalkan belum tidur, kasih buku gitu kan, supaya dia baca, atau kasih mainan dia tuh. Mainan dia kayak mainan yang remote-remotan atau enggak keyboard-keyboardan, gitu aja. Udah, nggak lama juga tidur dia. Pakein selimut, udah selesai. 2 jam sampai 3 jam dia pasti tidur gitu kan. Karena ya emang kita juga orang dewasa kalau misalkan lagi di mobil kan bawaannya ngantuk gitu ya kalau lagi di jalan. Apalagi anak kecil gitu kan, dikasih car seat yang enak, terus dikasih jalan tol, itu udah nyaman banget kayaknya buat mereka gitu kan. Nah itu terus biasa car seat kan ada ininya ya, seat beltnya mereka tuh seperti ini gitu kan. Terus di bagian sini untuk amanin kepalanya gitu kan. Ini pasti muat, karena kalau yang ini untuk newborn sampai umur 1 tahun lah kayaknya masih pakai yang ini gitu kan. Kalau misalkan di atas 1 tahun kayak anak gue sekarang juga, ini udah gue lepas nih si bagian busanya ini gitu kan, karena udah kekecilan gitu. Tuh, ini bisa dicopot gitu kalau misalkan yang tipe ini ya. Kalau tipe lain gue nggak tahu tuh. Tuh, ininya bisa dicopot gitu kan. Nah ini buat yang dari newborn sampai umur ya 1 tahun lah ya. Ini pakai ini gitu supaya lebih empuk juga gitu kan, lebih nyaman juga, karena kan namanya bayi di bawah 1 tahun masih empuk gitu kan tulangnya, jadi harus dijaga pakai ini supaya aman, supaya nyaman juga gitu kan. Nah udahnya seperti ini tuh kayak gini gitu kan. Ini bisa dinaik turunin gitu kan sesuai sama tinggi badannya, disesuaikan. Kalau udah tinggi banget ya di atas ini gitu kan. Tuh kayak gitu. Terus ada apa lagi ya? Oh iya, ini diatur ya kalau misalkan bayi newborn itu pasti selalu posisinya tidur seperti ini gitu kan. Karena kan mereka belum bisa tegak gitu ya. Masih tengkurap gitu. Di posisinya kayak gini ya. Jadi di posisi baris kedua itu di belakang, itu posisinya dia seperti ini. Nah, ini joknya nih. Jadi bukan bukan menghadap ke depan, tapi justru menghadap ke belakang gitu. Ya supaya yang tadi gue bilang tadi, jadi kalau misalkan ada benturan dia aman gitu kan. Kalau misalkan kalian bikin dia ngadap ke depan begitu ada benturan, nah itu
si bayinya langsung terhempas gitu kan. Bahaya itu. Jadi ikutin aja apa yang disaranin sama standar internasional lah gitu. Ya kayak gitu ya kalau buat newborn kayak gini gitu. Misalkan dia udah gedean dikit, terus mungkin kebangun gak nyaman, ya tinggal disesuaikan lagi. Tuh, agak duduk seperti ini gitu kan. Nah kalau misalkan udah gede, udah di atas 2 tahun biasanya udah nggak mau tuh sama yang kayak gini gitu. Jadi harus tegak gitu kan. Nah tegak seperti ini gitu. Terus di sini ya biasa buat nyimpan minumnya dia gitu kan. Sebelah kanan kiri ada makanan cemilan gitu. Biasanya gini. Terus ada apa lagi di sini? Sebelah di pinggir mereka punya airbagnya sendiri gitu. Nah ini nih, apa namanya, guard surround safety tuh, buat hempas juga lah ya, buat apa ya, nambah dikit lah ya gitu. Terus sebelah sini, nah ini untuk pengait seat beltnya. Jadi nanti seat beltnya itu kalian masukin ke sini nih, masukin ke belakang sini. Ini untuk yang apa namanya, umurnya di bawah 1 tahun gitu. Umurnya di bawah 1 tahun masukin lewat sini gitu kan, terus keluar lewat sini langsung masukin kan ke apa namanya, cetekan seat beltnya. Duh, bahasa Indonesia gua. Masukin di situ lah pokoknya ya. Situ, terus nanti di bagian yang menyilangnya tuh tinggal kalian melintang ke sini nih. Capit aja di sini gitu. Sama di sini nih pokoknya settingannya gitu. Nanti link untuk penggunaannya nanti video untuk penggunaannya nanti linknya gue simpan di bawah gitu ya. Jadi ketika kalian klik aja untuk penggunaan nanti newborn kayak gimana, 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya gitu. Itu gitu kan. Nah terus ini ada pemberatnya juga gitu ya, lumayan lah pemberatnya gitu. Terus ada apa lagi ya? Sama aja sih di bagian sebelah belakang ya, gini aja ya. Yang tadi gue bilang ada pemberat, terus sama pencapit nih buat mencapit seat belt yang menyilangnya tadi gitu kan. Terus apa lagi? Udah sih sebetulnya simple gitu doang. Pokoknya car seat tuh fungsinya kan untuk keamanan dan kenyamanan bayi gitu ya. Jadi nggak banyak yang gimana-gimana gitu. Yang penting inti dari car seat tuh dia tempat duduk empuk, nyaman. Terus ada pelindungnya buat bayi, seat beltnya dia. Terus ada penyesuaian sesuai dengan umurnya gitu kan. Terus ini juga kepalanya kayak gimana. Terus ya gitu sih, itu doang sebetulnya. Iya, itu aja sih sebetulnya. Car seat itu simple sebetulnya, cuma ya tempat duduk bayi, udah gitu doang. Cuma dia didesain untuk keamanan dan kenyamanan bayi selama berkendara gitu. Dan gue berharap lu semua udah mulai concern, aware, dan wajib pakai yang namanya car seat. Setahu gue tuh di Singapura itu udah wajib. Kalau misalkan kalian orang tua bawa anak kecil tuh, nggak tahu ya tapi sampai umur berapa, tapi itu wajib pakai car seat gitu. Dan yang gue tahu kalau misalkan dia Grab pun dia ada tuh pilihannya. Misalkan kalian mau pilih, kalau kita di Indonesia ada Grab Hemat, Grab Car, Grab XL. Nah ini ada Grab bayi itulah pokoknya ya. Jadi dia menyediakan car seat gitu. Jadi kalau misalkan kalian traveling ke Singapura misalkan, terus kalian bawa bayi, nah pilih yang itu tuh. Pilih yang Grab yang ada itunya, ada apa namanya, ada car seatnya gitu. Ada tuh pilihannya di situ gitu kan. Jadi keren banget gitu ya, udah negaranya udah maju gitu, terus aware banget sama keselamatan gitu kan. Jadi pakai car seat ini tidak menghindari kita dari yang namanya apa namanya, kecelakaan gitu kan. Ya namanya kita udah hati-hati, tapi orang nggak hati-hati kan ada aja gitu ya. Nah tapi minimal kalau misalkan terjadi sesuatu yang buruk, nah kita udah tahu gimana cara meredamnya gitu. Dan nggak separah kalau misalkan kita nggak pakai car seat gitu. Jadi kalau misalkan kalian sayang sama anak kalian gitu, sayang sama keluarga kalian, mulai tuh yang namanya aware, perhatiin sama yang namanya safety gitu. Dan untuk anak pakai ini nih gitu. Kalau gua ya kebetulan anak Liverpool, jadi pakainya kayak ginian gitu. Kalau misalkan kalian mau cari yang mau multifungsi banyak gitu, tinggal kalian cari aja. Harganya juga sekarang udah banyak yang murah sih gitu kan. Kalau ini gue beli karena Liverpool aja, keren gitu kan. Nih fotonya kayak gini kalau dia lagi tidur. Ini dari bayi nih kayak gini gitu kan, sampai sekarang sampai gede pakai kayak gini, dia udah enjoy banget. Kadang kalau disimpan di rumah kayak gini juga dia duduknya nggak mau di kursi tuh, maunya di sini gitu, karena ya udah singgasananya dia gitu. Jadi
Ya kayak gitu. Ya kalau udah di atas tahun posisinya gini aja gitu kan. Kalau setahun dia duduknya udah tegak, udah kuat juga gitu kan. Terus diperhatiin juga nih bobotnya. Kalau di sini sih disaraninnya 0 sampai 1 tahun kan masih menghadap belakang gitu. Di sini selain 0 sampai 1 tahun dia ngasih tahu juga 0 sampai 18 kilo gitu. Atau enggak di atas 1 tahun udah bisa ngadap depan, atau minimal umurnya 9 kilo. Umur beratnya 9 kilo. Nah 9 kilo dia udah bisa ngadep ke depan, karena 9 kilo tuh dianggap udah apa ya, udah kuat gitu kalau misalkan ada sedikit hantaman gitu. Terus ya udah sih, itu doang paling. Oke, mungkin di video kali ini itu udah bisa gue bahas nih. Jangan lupa selalu pakai car seat, wajib ya buat kalian para orang tua gitu ya. Buat gue sih itu wajib gitu. Jadi mungkin buat kalian yang masih meremehkan, lah ngapain pakai car seat lah, digendong sama mamanya, jangan. Kalau terjadi sesuatu yang buruk, ya gitu deh, bahaya gitu. Terus buat emaknya juga kan, emaknya capek gitu kan, nyusuin anaknya gitu, terus harus ngasih makan kan, dia juga butuh istirahat. Masa kalau misalkan kalian pergi keluar gitu masih dipegang juga sama emaknya, udah simpen aja sini gitu kan, biarin dia nyaman sini, biarin kasih mainan aja kalau dia nggak tidur gitu kan, biar dia fokus sama mainannya. Yang penting emaknya bisa istirahat gitu kan, bisa kasih dia untuk ya main handphone kayak terserah gitu kan. Yang penting dia ada waktu istirahat, nggak jagain terus anaknya juga nyaman di sini gitu sih. Jadi win-win solution gitu kan, bapaknya fokus setir, anaknya nyaman di car seat, emaknya bisa istirahat gitu. Oke. Mungkin itu dulu video yang bisa gue bahas. Thank you so much yang udah nonton. See you next time. God bless you.